Nyonya, Anda harus tahu. Andrea mengernyitkan dahinya pelan. Dia melihat Ditra yang tergesa-gesa menyusulnya keluar pintu ketika dirinya hendak pergi menuju lokasi proyek. Ada apa Ditra? Maaf Nyonya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Namun saya harap Nyonya jangan terkejut dulu, ungkap Ditra dengan ragu. Tentu saja Andrea merasa penasaran dengan hal apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Ditra sekarang. Apalagi dia terniat sampai menyusulnya ke pintu sebelum pergi. Padahal tadi Andrea melihat Ditra sibuk membersihkan ruang makan. Hal ini saya ketahui dari Tuan Kelvin Nyonya. Saya dengar Tuan akan menikah lagi. Mata Andrea membulat terkejut. Apa? Andrea menahan gejolak emosi yang ingin keluar. Namun, dia sadar sudah sangat terlambat menuju lokasi pembangunan. Saat ini ada laporan anggaran dana yang harus dia serahkan ke perusahaan sebelum pergi. James. Pria itu lihat saja nanti. Ujar Andrea. Sementara itu, Andrea justru berusaha mengalihkan fokus dengan bekerja keras seharian. Meski saat ini pikirannya sedang kacau karena ucapan Ditra sebelum pergi. Anda sudah bekerja keras, Miss. Mona memberikan tepukan semangat di bahu atasannya. Kalau ada yang melihat, mungkin terkesan Mona tidak sopan. Namun, sebenarnya Mona lebih tua dari Andrea, dan mereka sudah seperti teman. Terima kasih. Mereka menikmati waktu istirahat. Apalagi beberapa kali Andrea mondar-mandir mengawasi beberapa pekerja yang bertugas. Meski ada mandor, Andrea tetap mengerahkan seluruh kemampuannya ketika diberikan tanggung jawab sebesar ini. Kemarin laporan tentang anggaran dana yang terpakai sudah sampai di tangan Anda kan? Tanya Mona. Andrea menganggukkan kepalanya. Dia bahkan sudah memeriksa dengan rinci tanpa terkecuali. Sehingga saat itu waktu tidur Andrea sedikit terganggu. Dia bahkan sudah menyerahkan laporan keuangan itu kepada perusahaan sebelum ke sini. Selain memikirkan tentang proyek, Andrea juga masih memikirkan ucapan Ditra tentang James yang akan menikah lagi. Apa-apaan pria itu? Jelas-jelas dia sengaja memberikan tanda yang banyak pada tubuhnya, mengatakan kata-kata cinta tapi apa? Memikirkannya saja sudah bisa membuat Andrea naik darah. Lihat saja nanti apa yang akan Andrea lakukan padanya. Anda sudah dengar kabar kalau saat ini perusahaan Artadov sedang mengalami krisis besar. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Tidak. Katakan padaku. Andrea terlihat penasaran dan tidak sabaran. Baru saja mendapat kabar tentang menikah lagi, sekarang malah ada berita baru yang tidak dia ketahui sama sekali. Hal ini menyangkut perusahaan mertuanya dan Andrea tidak tahu apa-apa. Ini saya dengar dari Pak Andre saat mengawas menggantikan Anda kemarin. Namun beritanya masih simpang siur, katanya Artadov Group terlibat tender palsu yang masuk ke dalam kategori penipuan. Sehingga pihak berwenang mulai menyelidiki. Mona menjelaskan apa yang dia dengar dari Pak Andre. Dia juga merasa aneh kenapa Miss Andrea tidak mengetahui kabar hangat yang berhembus di lingkungan politik bisnis. Sebagai istri dari seorang pewaris Artadov Group, bukankah aneh jika Andrea tidak tahu? Namun, Mona hanya bisa berspekulasi baik, semoga Andrea dan suaminya tidak terlibat masalah karena hal ini. Andrea menghela napas jengah. Dia merasa malu dan kesal di saat yang bersamaan. Bagaimana bisa dia tidak mengetahui dengan jelas permasalahan di dalam keluarganya? Andrea harus menginterogasi James setelah ini. Ada banyak hal yang harus dia luruskan, karena pria itu sepertinya masih tertutup masalah seperti ini, dan lagi. Dia berencana menikah. Dengan siapa? Mendadak kepalanya terasa berdenyut pusing. Dari kemarin memang Andrea tidak mendapat istirahat yang cukup. Di balik tampilan Andrea yang tegas dan kuat, sebenarnya Andrea terkadang merasa sakit namun memaksakan diri supaya tidak merepotkan banyak orang. Maaf Miss, saya tidak bermaksud untuk memberitahu Anda atau mungkin masalah ini sengaja dirahasiakan. Namun saya harap Anda bisa mencernanya dengan bijak, ujar Mona hati-hati.
Iya Mona, saya paham. Terima kasih sudah memberitahu saya. Dirt. Mona melirik ponsel Andrea yang bergetar. Di sana tertera nama kontak Kelvin. Mona kemudian memberitahu Andrea tentang panggilan tersebut. Sayangnya, wanita itu hanya diam dengan wajah acuhnya. Tidak akan Andrea angkat. Anda tidak mau menerima panggilannya. Tidak. Kenapa? Dia menyebalkan. Andrea tentu tahu kalau James yang sengaja menghubungi dirinya melalui Kelvin. Karena memang James tidak punya ponsel pribadi. Dia mengatakan secara jujur pada Andrea, untuk apa dia punya ponsel, dia saja tidak bisa melihat apa yang ada di ponsel itu. Kelvin itu pengacara Anda kan Miss? Senyum Mona terbit, membuat Andrea menyipit curiga. Bukan, lebih tepatnya dia asisten kepercayaan suami saya. Kenapa kamu bertanya? Suka ya? Tebak Andrea. Bukan begitu maksud saya. Anda tahu kan Miss, Mama dan Papa saya selalu memaksa saya untuk menikah lagi, di saat saya trauma dengan kehidupan pernikahan, jelas Mona yang kali ini terlihat memaksakan senyumnya. Lalu, saya merasa cocok ketika melihat Tuan Kelvin. Mungkin saya bisa dekati saja dulu untuk mengetahui apa kami bisa bersama atau tidak. Andrea terkekeh pelan. Sebenarnya, dia tidak masalah jika Mona bersama dengan Kelvin. Namun, Andrea lihat, Hendrik tampak menyimpan perasaan kepada wanita di hadapannya ini. Meski usia mereka terpaut 4 tahun, namun sejauh yang Andrea ketahui, Hendrik adalah orang yang sangat bisa diandalkan dan sikapnya dewasa. Kenapa tidak mau coba dari yang terdekat saja dulu? Maksud Miss? Sudut alisnya terangkat menatap sang atasan. Hendrik. Wajah Mona berubah pias dengan telinga yang tampak memerah. Dia segera menggeleng tidak setuju. Tentu saja, bagi Mona, Hendrik hanya partnernya bertengkar. Mereka saja sudah merasa tidak cocok dari awal, bagaimana bisa Miss Andrea berpikir seperti itu? Saya rasa tidak cocok Miss, karena kami berdua sering sekali bertengkar. Cocok atau tidaknya kalian kan tidak tahu, apalagi saya lihat Hendrik itu selalu mengamati Anda dari jauh. Mungkin Kak Mona. Mona merinding geli. Jangan panggil saya Kak, panggil seperti biasa saja. Meski memang kenyataannya saya lebih tua, tapi saya lebih suka kalau Anda lebih akrab lagi dengan memanggil nama saya. Andrea tersenyum kecil. Dia memang suka kelepasan memanggil Mona dengan gamblang, namun ada kalanya memang Andrea harus memperhatikan panggilannya. Karena salah sedikit bagi yang dengar, bisa saja Andrea mendapat pandangan buruk. Meski dia sendiri kurang terlalu peduli akan hal seperti itu. Coba saja dengan Hendrik. Ajak sesekali makan malam berdua, lihat apa dia menolaknya atau tidak. Ingat, dia pernah membelikanmu pembalut ketika haid. Bahkan tidak peduli pada pandangan orang-orang yang melihatnya membawa pembalut. Mona menggeleng tidak setuju. Bahkan dia akan melakukannya jika itu Anda. Tidak. Saya hanya mau dengan Tuan Kelvin saja Miss. Nanti berikan saya nomor Tuan Kelvin ya, pinta Mona sembari menarik turunkan alisnya. Andrea menganggukkan kepalanya, kemudian membiarkan Mona menginvite WhatsApp dari Kelvin. Berdoa saja semoga Hendrik bisa lebih peka dan giat mengejar Mona. Karena Andrea tahu ciri-ciri orang sedang kasmaran. Mengajak berkelahi hanya untuk mencari perhatian. Dirt. Kebetulan sekali, dia kembali menghubungi Anda. Andrea meminta Mona untuk tidak menerima panggilannya. Karena saat ini Andrea benar-benar kesal, bisa saja kekesalannya ini meluap ketika mendengar suara James di seberang sana. Apalagi, tidak bisa Andrea pungkiri kalau dia begitu merindukan suaminya. Baru 5 jam tidak bertemu, Andrea sudah rindu. Namun, tetap saja dia masih kesal karena James tidak pernah menceritakan apapun kepadanya. Ting. Miss, ada pesan masuk. Angkat, atau aku datang ke sana sekarang. Andrea berdecak sebal karena saat ini James malah mengancamnya. Sangat lucu ketika Andrea melirik pesannya dari Kelvin, namun isi pesannya tentu saja dari James.
Dirt. Sepertinya Andrea masih cukup bandel dan benar-benar ingin mencari masalah dengan James yang tidak akan pernah main-main dengan ucapannya. Ayo Mona, waktu istirahat kita sudah usai. Baik Miss. Siapa sangka saat ini di mansion Artadov yang lain ada James yang melempar ponsel canggih dan mahal milik Kelvin tepat di depan peniliknya langsung. Kelvin menghela napas. Dia hanya bisa sabar menatap layar ponselnya yang mungkin saja retak. Meski saat dia mengambil dengan perasaan sedih, dia tidak melihat kecacatan dalam layarnya, hanya bagian belakang yang terlihat sedikit lecet. Tuan, tidakkah Anda ingin membeli ponsel sendiri? Saya rasa jika Anda membeli ponsel pribadi, Anda mungkin bisa melemparnya lebih jauh lagi, ungkap Kelvin dengan sopan. Tingkat kesabaran Kelvin tidak seperti James yang setipis tisu, sehingga dirinya sudah biasa jika melihat perilaku labil dari pria dewasa yang bahkan terlihat kekanak-kanakan. Siapkan mobil sekarang. Titah James. Untuk apa tuan? Kita susul Andrea ke sana. Kelvin mengernyitkan dahinya bingung. Pikirannya curiga, kenapa dari tadi tuannya memintanya menghubungi nyonya mereka, kemudian mengetik pesan berisi ancaman. Lalu sikap tuannya yang uring-uringan, apa ini semua karena nyonya? Oh astaga. Lalu bagaimana dengan niatnya menikah lagi? Kenapa sekarang Kelvin yang bingung dengan masalah saat ini? Tuan, Anda seperti orang yang sedang jatuh cinta. Menurutmu? Balas James dengan dingin. Kelvin membulatkan matanya terkejut. Lebih tepatnya tidak percaya dengan apa yang sekarang dia dengar. Lalu kenapa Anda terlihat seperti biasanya saat bersama Nyonya Andrea? Tanya Kelvin lagi. Untuk apa aku mengumbar kemesraan? Lagi pula bukankah kamu sudah tahu? James dengan gamblang memperlihatkan tanda merah keunguan yang dibuat Andrea semalam. Kelvin benar-benar terkejut bukan main. Bagaimana bisa dia tidak mengetahui kalau saat ini tuannya sudah luluh? Oh ya Tuhan. Kelvin ini jenius, tapi kenapa dia lamban? Andrea milikku. Hanya satu kalimat dan sekarang Kelvin menjadi lemas. Tuannya ini terlalu datar dan dingin untuk mengetahui bahwa dia sudah menjalin hubungan atau belum. Ya jadi Anda dan Nyonya. Banyak tanya, siapkan mobil. Titah James. Tunggu tuan, saya harus mengetahuinya dengan jelas. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman yang besar. Apalagi, balas James jengah. Anda dan Nyonya sudah saling mencintai, lalu, mengapa Anda mengatakan ingin menikah lagi? Kelvin sebenarnya gugup. Tentu saja mengadakan pesta pernikahan yang lebih megah dan romantis untuk Andrea. Untuk Andrea. Kelvin terngiang-ngiang dengan ucapan James. Saking terkejutnya dan saat ini pikiran Kelvin langsung kosong begitu saja. Lantas, apa yang Kelvin katakan pada Ditra itu salah? Sebelum James sempat mengatakan sesuatu, Kelvin sudah pergi lebih dulu dari sana. Seakan terburu karena ada hal yang perlu diluruskan. Kelvin. James menghela napas. Sepertinya dia harus lebih mendisiplinkan orang-orangnya mulai sekarang. Karena tampaknya sekelas Kelvin saja sudah mulai membangkang. Siapa sangka kalau saat ini Kelvin berlari dengan terburu untuk mencari Ditra. Gadis itu entah sedang berada di mana sekarang. Dilihatnya Pak Ernest yang sedang mengawasi pemasukan bahan-bahan logistik. Dengan segera Kelvin menghampiri pria tua baya itu dan bertanya tentang Ditra. Dia sepertinya ada di dekat taman tadi. Kelvin mengangguk paham. Dia harus bergegas sebelum semuanya terlambat dan menjadi kacau. Tuannya mungkin saja akan mencincangnya setelah ini, jika tahu kesalahpahaman yang terjadi. Ditra. Gadis itu menoleh dengan terkejut, lebih terkejut lagi ketika Kelvin berlari dengan raut wajah aneh lalu mencoba menghampiri dirinya. Tentu saja Ditra punya firasat yang buruk, dia malah berlari dan itu membuat Kelvin menghentikan langkahnya dengan raut wajah bingung. Ditra. Panggilnya lagi. Langkah Ditra terhenti. Dia segera berbalik dengan ekspresi bingung. Kenapa Tuan Kelvin mengejar saya? Teriak Ditra dari jauh.
Kamu yang berlari. Saya mau menghampiri kamu. Tapi Anda mengejar saya. Wajah Anda terlihat aneh dan jahat jadi saya berlari, ungkapnya dengan jujur. Mendekatlah, saya tidak akan mengejarmu. Ketika Ditra sudah 5 langkah semakin dekat, barulah saat ini mereka berdua terlihat bertatapan dengan serius. Katakan pada saya, apa kamu sudah memberitahu Nyonya? Ditra menganggukkan kepalanya, kali ini dengan ekspresi serius. Bagaimana, apa Tuan sudah memberitahu siapa yang akan dia nikahi lagi? Kelvin hanya bisa tersenyum dengan ekspresi sendu. Mati aku. Papa saya dan istri saya berencana untuk honeymoon 3 hari. Jadi sepertinya saya terpaksa tidak mengurus perusahaan dulu. Saat ini keluarga Hilton makan bersama karena secara mendadak Rio datang mengungkapkan bahwa ada hal penting yang harus dibicarakan. Seminggu ini dirinya harus menunda kegiatan mesra dengan Raeli karena mengurus beberapa masalah perusahaan yang tidak kunjung usai. Ini bukan karena perusahaannya yang bermasalah, namun orang-orang di dalam sana yang selalu membuat masalah. Kemarin Raeli merajuk padanya karena Rio mengabaikan istrinya beberapa hari. Padahal seharusnya mereka menikmati waktu untuk bermesraan. Yakin? Papa merasa perusahaan belum saatnya untuk ditinggalkan begitu saja, balas pria paruh baya itu dengan acuh. Raeli yang saat ini hendak memotong daging steak, menoleh dengan raut wajah bingung yang tidak bisa dia tahan. Bagaimana bisa pria paruh baya itu tidak membiarkannya untuk pergi honeymoon? Raeli benar-benar tidak nyaman dengan kondisi keluarga Rio. Apalagi tatapan dua wanita di seberangnya seakan ingin memakannya hidup-hidup. Seharusnya Papa biarkan saja Rio pergi, aku kan juga anak Papa. Seharusnya Papa juga mempercayaiku mengelola perusahaan, ujar Karemia yang sengaja menyempil di antara obrolan Rio dan papanya. Diam Karemia, aku sedang berbicara dengan Papa. Tegas Rio. Nyonya Hilton turun tangan. Lihat. Apa yang dikatakan anak haram itu? Berani-beraninya dia membentak putri kita, adunya dengan ekspresi memelas. Sungguh Raeli terkejut bukan main mendengarnya. Kenapa keluarga ini benar-benar keluarga menyebalkan? Dan lagi, Rio anak haram. Maksudnya apa Nyonya Hilton bukan ibu kandung Kak Rio? Raeli merasa sedikit panas. Lagi pula honeymoon tidak perlu keluar negeri. Cukup sewa hotel atau nikmati waktu di ranjang. Kamu terlalu berlebihan, ujar Nyonya Hilton yang kini menatap sinis ke arah Raeli. Tentu saja wanita itu hendak bersuara, namun dia urungkan ketika tangan Rio menggenggamnya kuat. Ekem, Tuan Hilton berdehem pelan. Mungkin mama mertua tidak tahu, kalau mami dan dedi saya bertanya kenapa saat ini kami belum pergi honeymoon, sehingga sekarang kami datang untuk mengatakannya kepada papa mertua dan mama mertua, balas Raeli yang kini menarik kedua sudut bibirnya ke atas sengaja membawa nama mami dan dadinya. Iya. Itu benar, lebih baik untuk pengantin baru pergi honeymoon. Silahkan saja. James benar-benar menuruti ucapannya. Dia menyusul Andrea ke lokasi pembangunan siang itu. Bahkan saat ini tanpa James ketahui ada Kelvin yang ketar-ketir karena dia sudah salah memberikan informasi kepada Ditra. Sehingga saat ini pikirannya sedang dipenuhi surat wasiat yang mungkin akan dia kirimkan pada keluarganya. Kelvin merasa sudah saatnya dia istirahat. Berbeda dengan Kelvin, James justru sedang bertanya-tanya kenapa dari tadi Andrea terus menolak panggilannya. Seakan sengaja menghindar. Apa yang sedang dilakukan Andrea sampai sesibuk itu? Banyak pikiran negatif yang bersarang. Apa saat ini Andrea bosan? Atau mungkin saja Andrea memang sudah ingin pergi dari hidupnya. Cemas yang dirasakan James memang berlebihan, maka dari itu dia ingin menemui langsung istrinya. Tuan, kita sudah sampai. Suara Kelvin membuyarkan lamunannya. Aku tidak bawa bunga. Anda tidak pernah mengatakannya. Kelvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kemudian arah pandangannya tertuju pada Nyonya Andrea yang saat ini berbicara dengan salah seorang pria. Tuan, itu Nyonya.
ujar Kelvin antusias. Dia tidak tahu saja, kemalangan apa yang mungkin menantinya saat ini. Baik, mari ke sana. James mengenakan kacamata hitamnya sebelum pergi menyusul Andrea. Tentu saja Andrea menangkap keberadaan suaminya saat ini. Dia memutar bola matanya jengah, untuk apa James kemari? Mungkin kita bisa bicarakan lagi nanti, ucap Andrea mengakhiri percakapannya dengan mandor Joseph. Kemudian dia melangkah menghampiri James. Tatapannya juga beralih pada Kelvin yang entah kenapa saat ini menatapnya takut. Namun yang paling penting sekarang, sepertinya James sengaja mempermainkan dirinya. James sudah memasang senyumnya, menyadari aroma parfum yang dia kenal. Memangnya siapa lagi yang memiliki aroma vanila dengan kesan lembut seperti ini kalau bukan istrinya? Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Untuk apa aku jawab? Andrea. James mendengar nada tidak bersahabat dari ucapan istrinya. Apa yang terjadi? James mencoba bertanya meski saat ini senyumannya sudah pudar. Kita tidak bisa bicara di sini, balas Andrea acuh. Kelvin sudah mencium aroma-aroma yang tidak menyenangkan. Ini pertanda sepertinya apa yang dia khawatirkan akan terjadi saat ini juga. James tentu masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali saja, aku akan mengatakannya saat pulang nanti. Tidak bisa. James menentang dengan tegas. Katakan sekarang, ujarnya lagi. Andrea menghela napas. Kekesalannya sudah di ubun-ubun. Dia melihat sekelilingnya, kemudian tangannya yang semula diam ini beralih untuk menyentuh daun telinga suaminya, dan menariknya. Tentu saja hal itu membuat Kelvin terdiam di tempat dengan wajah syok. Belum lagi seorang wanita yang mendekat ke arah mereka. Nyonya benar-benar sangat tidak bisa diprediksi. Andrea, apa yang kamu lakukan? Andrea tidak peduli. Dia tetap menarik telinga suaminya meski posisinya agak aneh karena James lebih tinggi daripada dirinya beberapa senti. Salah sendiri. Kamu berniat selingkuh ya? Katakan padaku, siapa wanita itu? Berani-beraninya kamu merencanakan pernikahan lagi tanpa mengatakan apapun padaku. James meringis, merasakan telinganya berdengung karena suara teriakan Andrea yang kencang. Meski tidak bisa melihat, namun James merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya mungkin sedang menatap aneh ke arah mereka. Selingkuh. Oh. James meringis. Iya. Kamu selingkuh sama siapa? James, tolonglah kamu tidak kasihan padaku. Begitu lelahnya aku mendapatkan hatimu, lalu sekarang kamu ingin. Aku tidak selingkuh. James berkata dengan lantang. Hal itu lantas membuat Andrea refleks melepaskan tangannya yang tadi menjepit telinga James hingga telinga itu memerah saat ini. Sial. Andrea kalah, karena sekarang James justru terlihat lebih serius dan raut wajahnya begitu datar. Apa dia mengatakan sesuatu yang salah? Aku tidak selingkuh, belanya lagi kali ini dengan nada lebih rendah. Tapi Ditra mengatakan kamu akan menikah lagi, menikah dengan siapa? Kamu kira aku bodoh? Lalu kamu tidak mengatakan apapun kepadaku tentang perusahaan Artadov. James menghela napas. Anu nyonya, sebenarnya ada kekeliruan. Ini salah saya. Kelvin menyela sebelum ada pertengkaran hebat di depan banyak orang. Sebelumnya saya minta maaf. Ampuni saya nyonya, Tuan, karena saya salah menangkap maksud Tuan. Kelvin mengatakannya dengan penuh kesungguhan, matanya menatap manik sang nyonya dengan raut memelas dan pasrah. Tuan tidak selingkuh, dia hanya ingin mengadakan pesta pernikahan ulang dengan nyonya. Mona yang menjadi pengamat sungguh merasa terhibur dengan series yang tayang di hadapannya saat ini. Tentu saja, pria yang punya kesan kulkas dua pintu itu ternyata tidak akan berdaya jika berhadapan dengan sang istri. Kelvin. Suara itu terdengar rendah dan memberikan kesan menyeramkan. Sepertinya ajalnya sudah tiba. Kelvin harus menyerahkan surat wasiatnya kepada Nyonya Andrea. Berani-berani. Sayang, maafkan aku. Andrea melihat kalau saat ini emosi James hendak naik sampai ubun-ubun.
Lihatlah kepalan tangan suaminya sampai memutih saking kuatnya. Andrea bergidik ngeri, dia segera memeluk lengan James sebelum pria itu bertindak di luar batas. Maaf, aku terlalu cepat terpengaruh. Setelahnya aku pasti akan menanyakanmu terlebih dahulu, ucap Andrea yang terdengar manja dan menggemaskan. Benar-benar berbeda 180 derajat dengan tadi. Andrea sebenarnya sedang meminimalisir hal-hal yang tidak akan terjadi. James yang merasa bahwa emosinya sedang meledak sekarang memilih untuk melepaskan pelukan lengan istrinya. Dia tidak mengatakan apapun namun saat ini menjauh dari Andrea. James, panggil Andrea sendu. Dia menarik Kelvin ikut serta. Siapa sangka pria itu langsung menghadiahkannya bogem mentah yang membuat Kelvin tersungkur. Tentu saja para pekerja yang ada di sana segera mendekat dan membantu memisahkan mereka. BUGH. Satu bogeman lagi kembali dilayangkan. Namun setelahnya James kembali tenang, sementara pria yang menjadi sasaran samsaknya hanya bisa mendesah pasrah. James. Pekik Andrea terkejut dan kini menghampiri suaminya. James tidak mengatakan apapun namun dia membiarkan Andrea menariknya pergi menjauh dari Kelvin. Sebelum pergi, Andrea memberikan kode melalui tatapan pada Mona, seakan membiarkan Mona mengurus Kelvin. Andrea sengaja mengajak James untuk menjauh dari orang-orang. Apalagi tadi Mandor Joseph mendekat ke arahnya hendak berbicara, namun Andrea menahannya dengan memberikan gestur tangan. Baru kali ini Kelvin melakukan tindakan bodoh. Seakan tahu Andrea akan mengatakan apa, James lebih dulu mengatakannya dengan raut wajah datar. Dia masih ingin memberikan tinjunya kepada Kelvin. Sudah, jangan marah sama Kelvin lagi. Ini hanya kesalahpahaman. Wajah Kelvin babak belur dan tidak menarik perhatian lagi kalau kamu memberikan tinju seperti tadi kepadanya. Dia pantas, balas James cepat dengan pendapat yang kokoh. Andrea menghela napas lega. Setidaknya Kelvin langsung memberitahu kita kalau ada kekeliruan. Kalau sampai dia seperti itu, aku tidak akan membiarkannya, balas James dingin. Andrea berdecak sebal kemudian menangkup wajah James dengan kedua tangannya. Wajah yang semula memberikan ekspresi dingin itu berubah menggemaskan. Apalagi saat ini James berusaha protes dan menggerakkan mulutnya yang maju karena Andrea. Elwep Waskuan. Tidak mau. Kamu terlihat menyeramkan kalau marah. Aku tidak suka. Kap. Andrea memberikan kecupan singkat meski harus berjinjit dulu, ketika bibir James monyong ke depan. Andrea terkekeh gemas, sungguh hatinya merasa seperti roller coaster sekarang. Baru saja dia merasakan kesal sampai ingin melemparkan sesuatu yang ada di sampingnya. Namun sekarang dia mengurungkan keinginannya dan merasa senang. Kamu menggemaskan. Onruia, pekik James. Andrea melepaskan tangkupannya dan kembali terkekeh pelan. Lihatlah, Andrea bahkan tidak bisa marah terlalu lama kepada James. Wanita itu benar-benar tidak bisa menahannya. Aku ingin menciummu. Tidak. Tentu saja Andrea terkejut bukan main saat James mengatakan keinginannya. Apalagi dia mengatakannya secara gamblang sekarang. Kenapa? Nanti saja, lagi pula aku hanya mengecupmu singkat dan kamu ingin lebih. James tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang tersusun rapi, hal itu membuat Andrea merasakan detak jantung yang tidak normal. Kenapa James lebih tampan ketika tersenyum seperti ini? Jangan tinggalkan aku, pinta James setelahnya. Andrea terkekeh pelan kemudian mendekat untuk memeluk pinggang pria itu. Iya, aku tidak mungkin meninggalkanmu James. James membalas pelukan Andrea dengan helaan napas yang terdengar jelas. Saat kamu marah, hatiku menjadi kalut. Lalu ketika Kelvin mengatakannya, emosiku jadi tidak terkendali. Aku tidak ingin hanya karena kesalahpahaman, kamu jadi meninggalkan diriku seorang. Andrea tidak mengatakan apapun, namun dia merasa menjadi wanita paling bahagia ketika mendengar ucapan itu dari James. Bahkan ketika bersama Rio, Andrea merasa hanya dia yang berjuang,
namun saat bersama James, Andrea benar-benar merasa diistimewakan. Mendadak Andrea ingat dengan masalah di perusahaan Artadov. Namun ketika sadar kalau sekarang dirinya dan James sedang menikmati waktu romantis, Andrea memilih untuk menanyakannya nanti saja. Kenapa tidak menjawab teleponku? James masih penasaran dan kembali memberikan pertanyaan. Andrea menghela napas. Bagaimana aku bisa menjawabnya? Aku cukup sibuk ditambah tadi sempat salah paham, jawabnya jujur. James mengangguk seakan paham. Itulah kenapa dia sangat marah tadi. Dia tidak akan membiarkan Kelvin tenang setelah ini. Hampir saja Andreanya pergi meninggalkan dirinya. Aku harus menghukumnya. Andrea segera melepaskan pelukannya dan kini menatap pria itu dengan raut wajah bingung. Jangan dong. Kenapa? Mungkin alasan Kelvin salah paham karena kita tidak terlihat mesra di depannya. Sehingga dia masih menganggap kita seperti dulu, jadi dia salah paham. Jelas Andrea yang mengerti kemungkinan alasan Kelvin jadi salah paham. Suaminya ini saja irit bicara, kadang juga suka setengah-setengah. James terdiam sejenak meski setelah itu menganggukkan kepalanya seakan setuju dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Baiklah. Mereka kembali setelah bisa lebih santai dari sebelumnya. Mandor Joseph terlihat khawatir ketika menantikan kedatangan atasannya, apalagi dia pergi dengan pria tampan yang memberikan bogem mentah kepada lelaki yang satunya. Anda baik-baik saja, Miss? Tanya Mandor Joseph. Mendengar suara pria asing, James segera merengkuh pinggang Andrea dengan posesif meski tatapannya terkesan datar dan tidak bersahabat. Tentu saja, saya baik kok. Ah, kenalkan dia James, suami saya. Mandor Joseph tampak terkejut meski setelahnya dia terlihat biasa saja. Mandor Joseph merasa kagum pada Miss Andrea karena mau menikah dengan pria seperti James. Bukan karena Mandor Joseph mencela James dengan kekurangan yang dimiliki, namun tatapan penuh kasih sayang yang tulus itu bisa terlihat dengan jelas dari mata atasannya. Kalau begitu saya pamit dahulu, Miss. Andrea menggandeng tangan James menghampiri Kelvin yang saat ini diberikan pengobatan oleh Mona. Dia melihat bogemnya tidak terlalu parah, meski sudut bibir Kelvin terluka. Nyonya, Tuan, ucap Kelvin pasrah. Duduk saja Kelvin. Maafkan saya Nyonya, gara-gara saya Nyonya dan Tuan jadi terlibat salah paham begini, ungkap Kelvin penuh penyesalan. Pikirkan saja lukamu. James tidak mengatakan sepatah kata pun, namun saat ini dia merengkuh pinggang Andrea dengan posesif, seakan tidak ingin membiarkan orang-orang ini mengabaikan fakta bahwa Andrea sudah menikah. Miss, suami Anda posesif juga ya, celetuk Mona dengan santai. Dia istriku, balas James acuh. Mona segera menutup mulutnya rapat. Tatapan datar James benar-benar terlihat tidak bersahabat sama sekali. Siapa yang berani-beraninya melakukan hal ini? Brak. Suara penuh amarah itu terdengar sarkas. Seluruh orang yang ada di sana menundukkan pandangan mereka, tidak berani untuk sekedar mendonggak. Saat ini perusahaan Artadov sedang dalam masalah yang luar biasa kacau. Apalagi ada yang berani menipu perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Tuan Helik mempertanyakan bagaimana kinerja orang-orang di perusahaan mereka. Apa dia yang terlalu santai dan memberikan banyak gaji di saat pekerjaan yang mereka lakukan justru tidak becus? Anda bisa tenang dulu, karena saya sudah mengurusnya. Josh selaku tangan kanannya meminta pria parubaya itu untuk tenang dan beristirahat. Takut penyakitnya mulai kambuh namun saat ini Tuan Muda James belum menunjukkan tanda akan bergabung dengan perusahaan. Josh sebenarnya bingung, apa alasan utama James tidak mau bergabung dengan perusahaan Artadov. Karena dia sudah diberikan tempat langsung, secara Jameslah yang sah mewarisi posisi tinggi ini. Kembali ke rumah, titah Tuan Helik tanpa bantahan. Baik Tuan. Begitu sampai di kediaman, Tuan Helik justru mendapatkan istrinya tengah menanti kedatangannya dan bertanya dengan serius. Bagaimana dengan perusahaan?
Seharusnya segera alihkan kepada yang lebih muda, ucap Nyonya Kalia. Tuan Helik menatapnya dengan pandangan penuh intimidasi. Tidakkah kamu terlalu cepat menyimpulkannya, Kalia? Ah, begitu ya. Tentu saja ini semua aku lakukan karena aku khawatir pada. Kamu khawatir kalau perusahaanku bangkrut begitu? Nyonya Kalia bungkam. Setelah mendengar apa yang terjadi pada perusahaan suaminya, dapat Kalia simpulkan kalau mungkin saja masalah mereka belum selesai. Tentu saja tidak. Aku mengkhawatirkan kesehatanmu, balasnya dusta. Tuan Helik hanya menarik satu sudut bibirnya ke atas, kemudian menggeleng pelan dan pergi meninggalkan Nyonya Kalia di ruang tengah. Para pelayan segera membantu Nyonya untuk duduk ketika wanita itu mematung dengan ekspresi kesal. Tentu saja para pelayan di kediaman ini tahu dengan jelas hubungan antara Nyonya Kalia dan Tuan Helik tidak begitu baik. Mereka sendiri bingung apa yang membuat Tuan Helik menikahi Nyonya Kalia, di saat dia sendiri tidak akan pernah melupakan sang istri pertama. Apalagi hanya foto istri terdahulu yang dipajang di setiap sudut. Bisa dibayangkan betapa kesalnya Nyonya Kalia setiap hari dan bertindak impulsif. Sementara itu, Tuan Helik memijat keningnya yang berdenyut. Memikirkan masalah perusahaan memang tidak ada habisnya. Tuan, Anda tidak mau meminta Tuan Muda untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Helik menoleh dengan pandangan kesal. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Justru dia hanya akan menolaknya. Lagi pula kita hanya akan rugi beberapa uang saja. Aku hanya merasa sebal karena mereka bekerja dengan benar atau tidak. Ujar Tuan Helik. Iya, saya tahu Tuan, hanya saja hal ini bisa jadi salah satu alasan Anda menarik Tuan Muda untuk ikut bergabung dengan perusahaan, jelasnya. Sebenarnya tanpa meminta James pun mereka sudah bisa menangani masalahnya. Hanya saja saat ini mereka butuh penerus, dan Tuan Helik ingin mempercayakan perusahaan ini kepada James. Mungkin dendam masa lalu belum bisa termaafkan, sehingga James tidak pernah mau mengelola perusahaan yang memang akan menjadi miliknya. Belum lagi Nyonya Kalia seakan berusaha mencari celah untuk membiarkan Julio, putra kandungnya, naik sebagai pewaris. Bagaimana kalau bujuk Nyonya Muda saja? Karena mungkin saja Tuan Muda mau menuruti apa yang menjadi keinginan Nyonya Muda. Ucap Josh yang tidak menyerah memberikan saran. Pria parubaya itu tampak berpikir keras. Kamu yakin? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.